waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faith. This is my confidence. You never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never there's no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see see you do it again.
Perkenalkan, nama gue Aldo Martin. Gue mau menceritakan sebuah pengalaman gue untuk sebuah komunitas. Di dalam sebuah komunitas ini, gue sangat diubahkan di dalam secara iman, karakter gue, serta pembicaraan gue bisa diberkati oleh semua orang. Terutama dengan pergaulan gue dan keluarga gue bisa diberkati dan bisa menjadi panutan bagi dia semua. Gue mau mengajak kalian kepada taruna, mahasiswa, serta pemuda juga untuk bergabung kepada komunitas youth ini, karena sebuah komunitas ini sangat diperlukan juga, dan selain dibutuhkan juga ini seru, terutama dengan komsel bisa membuat iman kita bertumbuh serta karakter dan berbicara kita lebih diberkati lagi bagi orang lain. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom sobat-sobat muda. Tentunya kita banyak sekali mendiskusikan mengenai ada dalam satu komunitas. Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, apa sih komunitas itu? Mungkin sobat-sobat muda mungkin lebih paham lagi. Apa sih komunitas itu? Ada komunitas di kantor, di sekolah, di dalam pekerjaan, dimanapun. Semua orang itu bisa bergabung dalam komunitas. Nah, tetapi dalam sesi ini kita akan membahas sesuai dengan tema kita adalah strong dan expand, menjadi kuat dan kita bisa menyebar, mengembangkan sayap kita. Nah, kita mau bahas dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan ada 3 generasi, yaitu generasi pemuda, generasi mahasiswa, dan generasi anak taruna. Nah, oleh karena itu, tapi sebelum jauh nih guys, kita harus perkenalkan diri dulu ya. Ada pepatah bilang nggak kenal maka saya. Oke, saya perkenalkan dulu ya dari aku dulu ya. Oke, nama saya Marta Siregar, saya mewakili dari komunitas pemuda. Nama saya Eli, saya mewakili mahasiswa atau sering disebut dengan EPIK. Nama saya Catherine, saya mewakili dari komunitas taruna atau teens. Iya, jadi mungkin bertanya-tanya ya, diskusi ini arahnya kemana sih kan? Nah, itu dia sangat seru tuh di situ tuh. Nah, sementara kalau kita lihat ini adalah kolaborasi. Jadi guys, ini kolaborasi dari 3 generasi, ini seru banget nih, jarang-jarang loh guys kolaborasi seperti ini. Nah, kenapa sih harus ada di komunitas itu dibeda-bedain, generasi mahasiswa, generasi pelajar, generasi pemuda? Bisa dijelaskan nggak, mulai dari Kak Catherine, generasi taruna nih? Kalau menurut aku sih, kenapa ya kita harus dibeda-bedain, kayak dari teens, dari mahasiswa sampai ke dewasa dan pemuda? Kalau menurut aku karena sesuai sama umur dan jenjangnya gitu ya Kak. Jadi ada kayak aku dari teens atau taruna itu kayak usia 12 ke 17 atau 18 gitu, kita masa-masanya kita masih ada di sekolah gitu. Jadi kita lebih mengenal lingkungan sekolah tuh seperti apa dan gimana sih caranya kita tuh bisa jadi terang loh di tengah-tengah sekolah kita. Walaupun memang kita tuh minoritas di antara mayoritas, tapi kita bisa jadi berkat gitu buat di sekolah. Kalau menurut aku sih pentingnya itu, karena masuk juga kan pembahasannya gimana kita harus hidup sebagai anak-anak muda, tapi kita juga harus terpelajar gimana kita bisa jadi berkat, tapi kita aktif juga loh di gereja dan pelayanan kayak gitu sih. Ya, pembahasannya lebih menarik ya, ke arah-arah pelajar ya kan? Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan apa yang diperlukan ya. Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya bukan pemisahan ya, tetapi lebih daripada pengelompokan untuk penjangkauan lebih luas lagi sebenarnya guys. Menjawab kebutuhan. Iya, menjawab kebutuhan. Sekarang kita mau dengar dari EPIK atau mahasiswa, menurut pandangannya bagaimana ini Kak? Tadi aku juga namain dari Kak Catherine sih, benar yang kalau kita itu memang dibutuhkan harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kayak contoh tadi di Taruna kan lagi masa-masanya mereka gimana untuk TikTok kan, ya kan. Nah, kalau misalnya anak mungkin disuruh TikTokan kan pasti jayung-jayung kayak. Gak juga sih. Iya gitu kan. Nah, kalau mahasiswa itu kita karena biasa buat namanya di kampus tuh ngobrol terus berpemikir gitu kan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lagi lihat tuh kita perlu banyak menganalisa gitu. Jadi kritis gitu dalam pemikiran. Nah, adanya komunitas ini menurutku menjawab sekali gitu. Karena di dalam komunitas FG itu kita sama-sama saling ngobrol, terus ngobrolnya juga nggak yang ngobrol yang mungkin kalau waktu di Taruna ngobrolnya ngebahas guru gue tuh yang ini, kalau keselin ini. Kalau kita mungkin sekarang di mahasiswa lebih kayak gue lagi nyusun skripsi nih, terus gue lagi mau buat ini loh di kampus, terus PMK lagi seperti ini lagi ini gitu kan. Jadi mungkin lebih pembahasannya lebih berat gitu. Tapi nggak yang
jangan jadi takut juga buat masuk EPIK gitu, maksudnya lebih berat tapi lebih santuy gitu. Iya, gitu ya. Keren ya. Nah, kalau menurut gua nih, kenapa harus ada di komunitas pemuda atau kita sebut dewasa muda? Karena sesuai dengan pemikirannya. Kalau tadi Kak Catherine bisa menjelaskan di Taruna, bisa jelaskan di EPIK mahasiswa. Nah, kalau di dewasa muda atau pemuda ini adalah kenapa? Karena pemikiran kita kan semakin matang nih guys, ya kan? Kita akan bahas contohnya nih persiapan pernikahan. Anak-anak Taruna kan nggak mungkin bahas itu ya. Mungkin jatuh cinta oke, tapi membahas untuk jenjang pernikahan dan persiapan mungkin tidak sejauh itu dan juga mahasiswa ya. Nah, kemudian di dalam komunitas pemuda ini kita akan bahas mengenai karir, jenjang karir. Jadi memang bagi gue ini pas banget ya. Kenapa? Karena kita pembicaraannya itu sudah terarah ya. Komunitas kita jadi dalam keseharian kita, dalam komunitas itu kita pembahasannya itu sudah terarah nih ke arah persiapan untuk pasangan hidup, ke arah persiapan untuk meningkatkan karir supaya kita lebih lagi dalam berkarya, dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu guys, yuk sama-sama kita bergabung dalam komunitas. Nah, anak-anak muda, sobat-sobat muda bisa tinggal pilih nih sesuai dengan umurnya ya kan. Mau masuk di Teens, Taruna, di mahasiswa atau EPIK atau di pemuda sesuai umur ya. Kalau kita semua welcome, siapapun kita semua kita welcome ya kan. Artinya di sini kita nggak pakai junior senior guys. Jadi semua kita sama, iya kan. Jadi ya oleh karena itu sobat-sobat muda sangat penting. Nah, dari Kak Catherine ada lagi nggak yang mau ditambahkan untuk mengencourage atau mendorong rekan-rekan muda untuk bisa bergabung dalam komunitas kita? Mungkin ini sih karena kita kan sebagai anak-anak sekolah kadang-kadang kita mengalami yang namanya masa akhir balik gitu kan. Ketika kita mau cari jati diri kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Di usia-usia sekolah itu kan banyak ya anak-anak muda sampai kayak mau nyoba ini, mau nyoba itu, tapi adanya komunitas Taruna ini dan komunitas ini tuh nggak cuma menjangkau ya rohani sih penting ya teman-teman, tapi kita juga menjangkau semua kebutuhan teman-teman. Mau apa sih kalian, kepo tentang apa nih, kita juga bisa bantu, tapi tetap dalam jalurnya Tuhan dong pastinya yang benar. Jadi anak-anak muda mungkin emang masanya kepo nih, tapi tetap tahu oh iya batasannya tuh segini ya, oh iya ternyata aku tuh jadi di sekolah bisa jadi berkat juga loh buat orang-orang lain. Oh iya, orang-orang tuh bisa ngeliat aku tuh beda loh ternyata dari teman-teman yang lain. Mungkin gitu sih, karena kita juga apa ya, termasuk komunitas yang enjoy juga sih Kak. Mereka sharing apa, oh iya seru juga. Dunia lagi apa, misalnya lagi main TikTok kan kita juga ikut sama mahasiswa ya. Oke, thank you Kak Catherine. Kalau dari EPIK mahasiswa ada yang mau ditambahkan nggak untuk mengencourage nih sobat-sobat muda yang lain? Ada sih Kak, pastinya kalau di mahasiswa itu misalnya dunia perkuliahan itu Kak lagi di masa-masa, kalau tadi teens mencari jati diri. Kalau misalnya kami tuh udah dapet, tapi kami tuh butuh yang namanya pengakuan Kak, gitu. Pengen diakui ya? Betul. Pengen diakui. Nah, di situ terkadang banyak anak-anak muda atau mahasiswa akhirnya mencari pengakuan itu di luar gitu, dengan pergaulan yang dia kalau misalnya di tempat tongkrongan mereka harus kayak lu nggak ini, lu nggak asik gitu, lu nggak ini berarti lu cemen atau ya hal yang lainnya gitu sih Kak. Nah, kalau di EPIK sendiri kami juga ada hal itu. Nah, kami buka itu adalah karena kita kepotong dengan adanya corona ini gitu, jadi kita belum adanya bareng-bareng ngobrol gitu, jadi kami buat tuh di Zoom gitu Kak. Nah, di Zoom itu kami bisa sama-sama ngobrol sama mereka, yang jadi saling tahu gitu loh Kak. Oh, ternyata tuh si A punya kemampuan dalam bidang ini, si B punya kemampuan dalam bidang ini gitu. Akhirnya kita bisa merekrut mereka melayani gitu, kita bisa merekrut mereka buat sesuai dengan bidang mereka. Akhirnya mereka pun terjawab gitu, rasa oh iya gue tuh diakuin loh di gereja gitu. Jadi mereka nggak harus cari pengakuan itu di luar gitu. Itu sih Ya, keren banget ya. Nah, sama kayak sebenarnya dari komunitas pemuda sendiri juga sama sebenarnya dari ketiga generasi ini gitu ya. Nah, di mana kita ini sama-sama ngebahas. Jadi sebenarnya komunitas kita ini bukan hanya ngebahas Alkitabiah ya. Kita senang membahas Alkitabiah karena kita senang yang namanya pemuritan ya. Kita ini ada dalam pemuritan. Tetapi kita bisa juga membahas hal-hal umum di mana kita bisa mengembangkan kapasitas kita dalam lingkungan keluarga, pekerjaan segala macam. Karena persaingan ini kan semakin ketat
guys, dimana kita ini harus open minded ya, gitu, open minded, terbuka dengan hal-hal baru. Tetapi bukan berarti kita menerima semua hal-hal baru, tapi di dalam komunitas ini kita bisa menyaring dengan teman yang lain, bisa men-sharingkan. Jadi kita bisa saling melengkapi, saling belajar satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sobat-sobat muda, yuk mari sama-sama bergabung dalam komunitas ini sesuai dengan usia, sesuai dengan umur. Sobat-sobat muda, tinggal pilih ya mau di dalam mana. Kita ini semua sama, satu generasi ya, yang akan mengembangkan pekerjaan Tuhan, tentunya expand ya, dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, sobat-sobat muda, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Yuk Kak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Sungguh kesempatan yang besar, kami bisa berkolaborasi dari 3 generasi, anak taruna, mahasiswa, dan juga pemuda. Tuhan, kami percaya bahwa kami juga bisa menjangkau anak-anak muda. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kuasa, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kami. Dan kami mampu Tuhan, kami menjadi kuat dan kami bisa mengembangkan sayap kami untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda. Karena kekuatan dalam satu bangsa terletak dalam setiap anak-anak muda. Dan kami percaya Tuhan, komunitas kami bisa menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua sobat-sobat muda. Shalom rekan-rekan muda sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita boleh mengikuti program pelayanan generasi muda untuk GKRI Haleluya. Dan kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang muda, sebagai generasi muda kita adalah orang yang penting di mata Tuhan. Banyak orang menganggap rendah atau remeh orang muda, tapi kita melihat bahwa di mata Tuhan kita semua sangat penting. Begitu juga bagi masa depan gereja dan bangsa, kita adalah orang yang sangat penting dan sangat memiliki pengaruh yang signifikan. Gereja kita memiliki satu visi, yaitu gereja yang kudus dan misioner. Oleh karena itu generasi mudanya juga harus memiliki tujuan, yaitu menjadi generasi yang kudus dan misioner, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Tahun ini kita punya tema yang sangat menarik, yang pada intinya adalah mau membawa kita untuk semakin kuat dan berbuah banyak, atau biasa kita pakai istilah strong and expand. Saya mau sedikit menguraikan apa itu strong dan apa itu expand yang dimaksud, khususnya bagi kita sebagai generasi muda di sini, baik itu anak-anak youth atau dewasa muda ataupun efik mahasiswa dan juga teens atau taruna. Strong di dalam Mazmur 84 ayat 8 dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di sini menarik sekali bahwa kita harus makin hari makin kuat. Dengan kita berakar di dalam Tuhan, kita bertumbuh, dan pasti akhirnya kita akan berbuah banyak. Orang yang kuat, maka dia akan berbuah banyak, maka dia akan bisa expand juga. Jadi kita mau menjadi kuat, senantiasa kuat. Ingat di dalam Tuhan, kita tidak bisa kuat di luar Tuhan. Dikatakan semakin kuat waktu hendak menghadap Allah di Sion. Waktu mau menghadap hadirat Allah, waktu kita ada hadirat Allah, waktu kita ada di dalam firman Allah, maka kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kerinduan kita bahwa setiap teman-teman rekan-rekan muda sekalian boleh menjadi kuat dalam beberapa aspek. Yang pertama, kuat di dalam kerohanian, spiritualitas kita kuat, mental kita kuat, sehingga kita bisa menghadapi terpaan apapun di dalam kehidupan ini. Kerohanian kita kuat dengan kita mengisi dengan firman Tuhan yang kita dapat di dalam komunitas, di gereja, ataupun dimanapun kita boleh menerima firman Tuhan. Yang kedua, kita kuat di dalam hubungan keluarga. Kita harus merasa bahagia di tengah-tengah keluarga. Kita harus sungguh-sungguh membangun diri kita sebagai generasi muda yang menghormati orang tua, menghormati keluarga kita, menghargai keluarga kita. Jangan sampai di luar kita aktif tetapi di keluarga kita mengalami masalah dan pergumulan. Yang ketiga, kita kuat juga di dalam studi atau pekerjaan kita. Kita punya tanggung jawab sehari-hari sebagai adik pelajar, mahasiswa, dan juga sebagai pekerja. Kita harus kuat di sana. Kita harus sungguh-sungguh tertanam, kita harus sungguh-sungguh melakukan semua dengan baik.
Dan yang terakhir, kita juga harus kuat dalam secara jiwa dan fisik kita kuat juga sehingga kita bisa melayani Tuhan. Anak muda itu dikenal dengan kekuatannya, tetapi kekuatan kita itu terbatas kalau tanpa Tuhan. Yang kedua, expand. Dikatakan di Yesaya 54 ayat 2-3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Rekan-rekan muda sekalian, kita harus jadi berkat. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan kita harus jadi teladan, bukan hanya di dalam tetapi juga di luar. Kita harus expand, kita harus membawa pengaruh. Komunitas yang sudah kita bangun di sini, kita harus bawa itu keluar, menjangkau komunitas yang lain lagi, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Menjadi pengaruh ini bukan karena kehebatan kita, tapi menjadi pengaruh karena kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita mempraktekkan dalam kehidupan kita di komunitas kita masing-masing. Kita semakin kuat, kita semakin tertanam di dalam Tuhan, di gereja lokal, di dalam keluarga. Tapi kita juga expand, kita bawa pengaruh keluar, kita bawa melalui perkataan kita, melalui cara berpikir kita, melalui tindakan kita. Maka kita mengexpand value of the kingdom, nilai-nilai kerajaan Allah. Dan untuk mengalami semuanya ini, salah satu hal yang menurut saya sangat penting harus kita masuk, yaitu kita harus masuk dalam komunitas. Karena di komunitas kita dikuatkan dan diperlengkapi kita. Saudara, kita punya komunitas yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu yang teens, baik itu yang mahasiswa, baik itu yang youth atau dewasa muda. Setiap kita memiliki komunitas masing-masing. Alkitab berkata di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita saling menasehati, saling mendorong, jangan menjauh. Kalaupun ada masalah, mari kita saling menasehati satu dengan yang lain. Dan bahkan dikatakan kita harus makin giat. Saya mendorong semua rekan-rekan muda makin giat masuk dalam komunitas. Saya percaya ada banyak yang menarik, nanti akan dipresentasikan, akan di-sharingkan apa-apa saja yang ada dalam komunitas masing-masing, baik itu di youth, di mahasiswa atau epic, dan juga di teens. Dan inti dari semua ibadah kita, inti dari semua komunitas kita adalah relationship. Kita mau bangun relationship, bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi kita mau bangun hubungan. Manusia yang hidup tanpa hubungan, maka dia tidak bisa tumbuh secara baik. Tetapi kita mau bangun hubungan, baik itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Saya percaya kita pasti maju dalam Tuhan, kita pasti akan menjadi strong and expand generation. Tuhan Yesus memberkati.